Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sistem pemasaran pertanian dalam materi manajemen pertanian ya. Oke, kan kalian sudah coba untuk mengerjakan latihan soal, sehingga kalian sudah ada gambaran bagaimana tentang sistem pemasaran pertanian ya. Nah, oke. Untuk bahasan yang pertama, langsung aja kita masuk ke dalam sifat-sifat khusus dari pemasaran pertanian, ditinjau dari sisi marketing hasil pertanian. Nah, hasil pertanian sendiri, anak-anak, itu memiliki sifat-sifat utama. Nah, sifat utama ini dibagi menjadi 4 ya. Dapat kalian lihat dalam slide PowerPoint. Yang pertama itu dihasilkan dalam jumlah yang kecil dan harus dikumpulkan dan dibawa dari pusat petani ya ke pusat pasar. Nah, maksudnya apa? Jadi, petani itu biasanya hanya memiliki satu bidang lahan saja. Nah, paling nggak tuh nggak nyampe lah ya sampai em, 1 hektar gitu. Dan itu harus dikumpulkan atau dibawa ke pusat pasar gitu ya anak-anak. Nah, jadi eh, apa tuh namanya? Si petaninya itu hanya mempunyai sebidang kecil, otomatis yang dihasilkan juga kecil dan harus dikumpulkan itu dari si petaninya ke pusat pasar ya, baru bisa kita beli. Nah, itu sifat-sifat utama pertanian yang poin pertama. Oke. Lanjut yang ke poin kedua, yaitu permintaannya teratur. Penawarannya menurut musim. Nah, kenapa permintaannya itu bisa teratur ya anak-anak? Karena setiap hari kita pasti butuh yang namanya makan. Nah, sedangkan penawaran dari suatu pertanian itu, tanaman, itu biasanya musiman. Nah, tanaman apa Bu yang semusim? Misalnya tanaman padi itu semusim. Kemudian tanaman sayur-sayuran itu juga semusim. Nah, pasti kalian udah belajar nih ya, bedanya tanaman semusim sama tanaman tahunan. Untuk tanaman tahunan biasanya itu bentuknya kayu, tanaman perkebunan. Nah, itu dia biasanya tanaman tahunan. Sedangkan yang kita konsumsi itu tanaman semusim. Ya, bisa sayur, buah, dan juga pangan. Oke, jelas ya. Yang pertama itu dihasilkan dalam jumlah yang kecil, kemudian permintaannya teratur, penawarannya menurut musim. Sedangkan yang ketiga yaitu bulky. Bulky itu artinya adalah dia mudah rusak. Ingat ya, kalau ada kata bulky itu artinya mudah rusak. Maksudnya apa? Maksudnya volume tidak sebanding dengan nilai dan perlu penyimpanan dan pengangkutan. Sehingga dia sifatnya adalah mahal. Maksudnya di sini, karena si bahan pertanian atau hasil pertanian ini itu bulky atau mudah rusak, sehingga dia itu butuh penyimpanan. Nah, penyimpanan yang seperti apa? Yaitu yang kadar airnya rendah. Biasanya untuk benih, dia disimpan di ruang yang kedap akan udara. Oke. Dan juga ada yang namanya pengatur suhu ruangan sehingga dia nggak cepat busuk. Ya, tidak ada jamur, bakteri gitu ya. Nah, karena sifatnya tadi yang bulky. Oke. Kemudian poin yang terakhir yaitu konsumen itu ada di kota sedangkan produsen itu adanya di desa. Itu jelas lah ya. Oke, menurut
Sudarsono ya, Sudarsono Hadi Saputro ya, sifat-sifat utama tersebut akan dikerucutkan menjadi sifat khusus. Nah, tadi yang umum, sekarang khusus. Nah, ada juga kemarin yang salah menjawab nih, sifat khususnya itu yang pertama, isi dan beratnya itu lebih dari nilainya. Kemudian mudah rusak, bulky tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah musiman. Jadi sifat khususnya cuma ada 3. Tadi sifat umumnya ada 4, sifat khususnya cuma ada 3 ya. Kemudian, sifat-sifat khusus pada konsumen nih. Yang pertama, konsumen membutuhkan setiap saat dan terus-menerus hasil pertanian yang bersifat musiman. Harus ada penyimpanan, pengangkutan, dan ada pihak yang berani menanggung resiko. Yang itu menyebabkan biayanya itu akan semakin mahal. Oke, ya. Tadi kan Ibu bilang kita setiap hari butuh makan untuk pangan. Jadi, setiap saat kita membutuhkan pertanian yang sifatnya malah musiman. Nah, oleh sebab itu, untuk mensiasati yang musiman tadi, kita harus menyimpan nih. Nih, kalau misalkan beras, itu panennya, oh beras nggak panen ya, yang panen adalah padi. Oke, padi panennya itu 3 bulan ya, nak. 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, sedangkan setiap hari kita butuh nasi. Sehingga pada saat panen ke 4 bulan tadi, kita simpan ya berasnya itu dalam bentuk gabah. Kemudian kita distribusikan setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Tergantung pada kebutuhan. Nah, untuk itu harus adanya penanganan di sini penyimpanan serta apa? Pengangkutan ya dari desa tadi ke kota. Dan itu akan menyebabkan biayanya akan semakin mahal. Oke, jelas ya? Oke, yang kedua yaitu konsumen menghendaki hasil pertaniannya ini dalam bentuk dan kualitas sesuai selera masing-masing, sehingga diperlukan pengolahan dan juga sortasi. Nah, udah disimpan, diangkut. Biayanya mahal. Nah, sekarang kita nih punya selera yang aneh-aneh nih. Misalnya anak-anak zaman sekarang nih maunya bakso aci gitu ya. Ya bakso aci gitu. Bakso tapi bukan dari daging, tapi dari aci. Nah, berarti dari olahan pertanian ya, dijadiin tepung, kemudian tepungnya itu disortasi lagi gitu ya. Nah, inilah yang menghendaki hasil pertanian ini dalam bentuk dan kualitas yang sesuai sama selera konsumen. Oke. Yang ketiga, sifat khusus ini dari usaha pertanian ini yang mempengaruhi pemasaran. Usaha pertanian diusahakan oleh rakyat atau petani dan umumnya tersebar dalam bentuk-bentuk kecil di daerah yang sangat luas. Konsumen di kota sehingga diperlukan organisasi pengumpulan yang baik, alat angkut, dan penyimpanan tempat yang cukup. Oke. Ya, ini istilahnya untuk sifat khusus dari usaha pertanian ya di kota, berarti kita butuh yang namanya tempat penyimpanan. Gitu. Nah, gimana sih sistem nih? Sekarang kita belajar dengan sistem strategi pemasaran. Nah, sebelumnya ya, Ibu ada kuis. Kuisnya adalah ya dari sifat umum yang ada 4 tadi dikerucutkan ke sifat-sifat khusus. Nah, berapa sifat khusus yang kalian ingat dari presentasi Ibu tadi? Oke, hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Ya, kalau kalian bisa jawab ya, poin yang khusus tadi yang ada 3, oke, berarti lumayan lah ya. Oke, next yaitu pemasaran. Pasti kalian udah tahu ya. Pemasaran itu apa sih?
apa sih, ngapain kita harus ada pemasaran? Nah, pemasaran itu mempelajari aliran produk secara fisik dan ekonomis dari produsen tanpa melalui pedagang atau perantara. Ya, jadi pemasaran sendiri itu artinya adalah memindahkan suatu produk ya atau aliran produk namanya dari A ke B gitu. Nah, produk yang mengalir dari produsen ke konsumen ini akan mengalami perubahan dan meningkatkan utilitas atau kegunaannya. Ada yang berubah dalam bentuk, ada yang produknya berubah dalam waktunya, kemudian produk itu berpindah tempat dan juga kepemilikan. Nah, efisiensi dari pemasaran yaitu pemasaran didefinisikan sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomis dari pedagang menuju ke konsumen, serta efisiensi pemasaran sering digunakan untuk menilai prestasi dari kerja pada proses pemasaran. Sedangkan efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio keluar masuk dan diukur dengan 4 cara. Oke, ada 4 cara pengukuran untuk efisiensi pemasaran. Yang pertama adalah keluaran tetap dan konstan. Yang kedua meningkat dalam kadar yang lebih tinggi daripada pemasukan. Dan keluaran menurun dalam kadar yang lebih rendah daripada penurunan pemasukan. Nah, langsung aja lah ya, tadi apa sih naik masuk, keluar, apa pemasaran masuk, pemasaran keluar gitu apa ya? Nah, yang pertama nih ada efisiensi operasional namanya. Oke, anak-anak, kalau misalkan bicara mengenai operasional, kalian harus tahu kalau operasional itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk operasional. Operasional itu sifatnya adalah yang bersifat ke arah transportasi begitu ya, akomodasi, terus untuk penanganan ya, bukan bahan yang sifatnya itu seperti bibit dan lain sebagainya ya. Jadi operasional itu adalah biaya di luar dari yang kita patenkan atau yang kita butuhkan dalam utamanya gitu. Nah, untuk operasional sendiri, efisiensi operasional itu merupakan rasio keluaran pemasaran dengan masukan pemasaran. Nah, yang kedua, tolak ukurnya kegiatan fisik pemasaran. Nah, kemudian mengukur produktivitas pelaksanaan jasa pemasaran di dalam perusahaan. Sedangkan efisiensi dari operasional itu sama dengan pengurangan dari biaya. Jadi, kalau dikatakan efisiensi operasional, itu intinya adalah pengurangan biaya. Oke. Ingat-ingat kalau operasional secara efisiensi itu gimana sih ya? Efisiensinya operasional itu kalau udah ada pengurangan biaya di sini ya. Kemudian untuk yang kedua adalah efisiensi dari penetapan harga. Nah, di sini menilai prestasi kerja pasar itu jika dibandingkan dengan pasar persaingannya itu sempurna. Maksudnya apa? Nah, tadi kan kita harus efisiensi pemasaran tuh harus ada dua ya. Yang pertama efisiensi dari segi operasionalnya, yang kedua efisiensi dari harganya nih. Kalau misalkan operasional atau biaya yang kita keluarkan untuk operasional itu semakin sedikit, berarti itu semakin bagus. Nah, yang kedua, kalau penetapan harga kita itu bersaing sempurna dengan pesaing-pesaing kita, misalnya tas nih, tas ekspor sama tas North Face gitu ya. Nah, ini dua-duanya nih harganya bersaing nih, kualitasnya bagus, harganya bersaing sama lah ya, standar A, standar B itu kisaran 800.000. Nah, berarti efisiensi harga kita itu sudah bagus. Jadi, kalau misalkan dibilang
pemasaran kalian efisien nggak? Nah, dilihat dari apa? Dari operasional, dari harga. Kalau dua-duanya sudah bagus, yaitu efisiensi operasionalnya sedikit, pengeluaran biaya di operasional, dan juga harganya sebanding, nah itu berarti sudah efisien pemasarannya, gitu ya. Oke, sekarang fungsi pemasaran yaitu ada fungsi pertukaran, fisis, dan juga penyedia sarana. Dari fungsi pertukaran, ini produk harus dijual dan dibeli sekurang-kurangnya itu selama proses pemasaran. Nah, fungsi fisis yaitu pengangkutan, penggudangan, dan pemrosesan produk. Sedangkan fungsi penyedia sarana yaitu termasuk di sini adalah informasi pasar, penanggulangan risiko, grading, financing, dan lain sebagainya ya. Nah, pertama fungsi pemasaran itu untuk pertukaran produk. Jadi harus ada jual beli di sana. Kalau udah ada jual beli, maka disebut fungsi dari pemasaran itu adanya jual beli. Setelah ada jual beli, yaitu ada pengangkutan, penggudangan, pemrosesan tadi ya. Dan fungsi ketiga dari pemasaran itu adanya informasi pasar, resiko, dan grading. Grading itu adalah penggretan atau pengkelasan dari hasil pertanian kita. Misal, ada semangka yang super banget, harganya 100.000, itu masuk ke dalam grade A. Ada yang grade B, itu yang harganya lebih murah dari yang semangka grade A tadi. Nah, disitulah adanya fungsi pemasaran. Berarti pemasaran itu memegang 3 prinsip ini ya. Nah, fungsi pertukaran yaitu usaha pembelian dan penjualan ya. Pembelian bahan baku, kemudian bahan baku jadi, dan juga penjualan dengan memperhatikan promosi, harga, dan distribusi. Sedangkan yang fisis itu berkaitan karena tadi fisis adalah penggudangan, jadi dia berkaitan dengan produk. Sedangkan produk kita yaitu mudah rusak, musiman, bulkis. Oleh karena itu perlu dilakukannya pengangkutan, penyimpanan, dan pemrosesan atau penggudangan ya. Penggudangan ini sama kayak penyimpanan ya. Nah, kemudian fungsi dari penyedia sarana yaitu adanya informasi harga, mutu kita dan sumber-sumbernya, sedangkan menanggungan resiko ada resiko fisis dan ekonomis. Fisis ini adanya angin, kebakaran, kecurian, ya itu resiko kita sebagai pemilik usaha. Kemudian resiko yang ekonomis yaitu harga, perubahan selera konsumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah standarisasi atau grading. Yang keempat, pembiayaan. Oke, nah cara-cara dari mengalihkan atau mengurangi resiko yaitu diversifikasi, integrasi vertikal, dan pengadaan kontrak muka. Nah, artinya diversifikasi atau penganekaragaman yaitu kita tidak hanya menjual benih satu, misal kita harus bisa menjual benih dari berbagai macam atau keberagamannya itu ada di situ ya. Itu untuk mengurangi resiko. Misal, konsumen ini kurang menyenangi cake, misalnya cake coklat gitu, coklat yang manis. Oke, berarti kita harus membuat apa nih? Coklat cake tapi yang kurang manis, misalnya gitu ya. Itu namanya diversifikasi atau keragaman produk kita gitu. Jadi tidak hanya satu, tapi bisnis itu juga bisa ke berbagai pangan. Yang kedua yaitu integrasi vertikal di mana terjadi apabila melaksanakan fungsi pemasaran lain sebagai tambahan kepada fungsi utamanya sehingga mengurangi ketergantungan pada organisasi lain. Maksudnya apa? Integrasi vertikal di sini adalah usaha dari hulu ke hilir. Mungkin kalian di pertanian ini sudah sering ya ngomong atau dengar ya, kita
usahakan pertanian Indonesia itu memanage dari hulu dan hilir. Nah, hulu, apa yang di-manage dari hulu ini? Hulu maksudnya kita memproduksi bahan mentah pertanian itu sendiri. Misal tadi cake coklat, berarti kita harus menanam misalkan gandum untuk membuat roti. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, atau misalkan kita membuat cake dari ubi-ubian. Nah, ubinya kita tanam sendiri, kemudian kita proses menjadi tepung sendiri, kita olah menjadi cake sendiri, kita kemas sendiri, dan kita jual. Nah, itu artinya adalah integrasi vertikal. Kita berusaha dari hulu sampai hilir, sampai dia diolah. Jadi olahan pertanian di sini ya. Kemudian pengadaan kontrak di muka. Nah, maksudnya apa? Ini kita punya MOU atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, misal nih kalau kita kan kurang semangat nih produk kita yang kurang kejual misalkan. Nah, itu kita harus ada nih kontrak di muka ini. Ini adalah persetujuan antara penjual dan pembeli. Jadi, saat kita sudah mensetel atau menghasilkan suatu produk, kita tidak usah bingung-bingung kemana akan didistribusikan produk-produk kita. Tuh. Oke, ada dua macam ya yang diperlukan juga nih dalam bidang pertanian, yaitu standarisasi dan grading. Nah, sempat disinggung sebenarnya. Sebenarnya kita itu makan buah-buahan itu yang grade apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan standarisasi itu adalah pengukuran ya. Suatu ukuran ini menentukan suatu kualitas dari warna, kemudian dari bentuk, ketahanan, kadar air, tingkat kematangan, itu namanya standarisasi. Nah, kemudian setelah distandarisasi itu langsung di grading. Nah, anak-anak, simpelnya adalah standarisasi itu merupakan suatu ukuran, kita pakai buah ya, misalkan buah melon. Nah, standarisasi adalah kita eliminasi buah-buah melon yang sudah matang. Nah, misalkan dari 10 buah yang sudah dipanen, berapa yang lolos standarisasi, berapa yang sudah matang. Misalnya ada 8, berarti yang lolos standarisasi adalah 8 melon. Nah, 8 melon ini kemudian digrading, dikelaskan. Nah, dari 8 melon ini ada yang beratnya misalkan 5 kilo, satu buah. Ada yang, wah besar banget ya. Ada yang beratnya 1 kilo satu buah. Nah, berarti yang 5 kilo tadi menjadi grade A, yang 1 kilo menjadi grade B, dan seterusnya. Ada berapa grade? Kalau di dalam pertanian, pengklasan itu biasanya ada 3 grade. Grade A, grade B, dan grade C. Grade A mungkin kalian temukan di supermarket, grade B dan grade C bisa kalian temukan di pasar tradisional gitu ya. Atau biasanya grade A itu yang diekspor, sedangkan grade B dan grade C biasanya dimakan sendiri oleh masyarakat Indonesia. Ya, belum tentu juga ya. Itu adalah grade A, grade B, grade C di supermarket. Fungsinya apa sih kita melakukan standarisasi dan grading ini? Jadi, standarisasi dan grading ini fungsinya itu mempermudah pembeli atau produsen juga untuk memberikan nilai dari suatu barang. Nah, ini tuh grade A, jadi harganya lebih mahal gitu. Ini grade B, harganya lebih murah daripada grade A. Nah, itu fungsi dari standarisasi dan grading. Sedangkan fungsi lain yaitu mempermudah pelaksanaan jual beli ya jelas ya. Kemudian yang ketiga mengurangi biaya pemasaran, nah terutama dalam biaya pengangkutan dan memperluas pasaran. Oke. Nah, biaya-biaya pemasaran ini apa sih yang kita perlukan nih untuk memasarkan, biaya apa aja? Nah, biayanya biasanya semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak juga sih tuntutan atas kualitas dan kuantitas produk kita, sehingga perlu adanya proses mempertinggi biaya.
Hal ini menyebabkan farmer share itu semakin kecil. Artinya apa? Artinya keuntungan untuk petani itu semakin kecil karena biayanya itu udah masuk ke biaya pemasaran semua gitu. Sehingga yang tadi Ibu bilang, kalau misalkan kita usaha dari hulu ke hilir, maka itu nilainya akan lebih tinggi. Keuntungannya akan lebih tinggi daripada kita cuma berusaha dari hulu saja gitu. Hulu itu sangat murah ya dibandingkan dengan hilir. Karena apa? Karena peningkatan pemasaran itu banyak sekali ada di hilir. Sedangkan di hulu itu kita cuma menanam. Kemudian kita panen, kita jual panenannya. Sekilo misalkan harga melon 20.000. Oke. Sedangkan kalau misalkan kita cek harga cake roti melon gitu ya di Jepang itu bisa 100-200 yen misalkan, sekitar misalkan 150.000 untuk satu buah roti melon. Sedangkan untuk 1 kilo melon misalkan kita beli hanya 20.000 gitu. Jadi kenapa si biaya pemasaran ini akan menyebabkan farmer share itu semakin kecil? Karena gitu, karena petani itu hanya bermain di hulu kebanyakan, nggak bermain di hilir. Oke, bukan kali ya, ini hulu dan hilir itu adalah hulunya pertanian itu adalah tanam menanam atau budidaya, sedangkan hilirnya pertanian hilir kita itu di produk olahan. Oke, ya mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Ya, untuk game selanjutnya adalah apa yang kalian ketahui dari pertanian hulu dan pertanian hilir? Oke, silakan dipikir. Kita hitung sampai 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya itu aja yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian cek di kolom komentar YouTube. Gitu ya, nanti akan Ibu jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.